taubati likasir min taibin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sangat luas ampunannya bagi orang-orang yang bertaubat. Taubat sendiri itu artinya apa? Taubat itu artinya diambil dari taba yatubu taubatan. Ai roja, kembali. Jadi orang taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat ini pun ada persyaratannya. Para ulama menyampaikan bahwa taubat itu ada syaratnya. Syarat yang pertama, ayyaqla 'anil maksiyah. Orang yang taubat dia harus melepaskan dari kemaksiatan. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha. Dia menyesali atas perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Kemudian yang ketiga syaratnya ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia berjanji tidak akan mengulangi kemaksiatan itu selamanya. Jadi benar-benar ditinggalkan. Ini syarat-syarat taubat. Jadi dia harus meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, dia menyesali perbuatan itu. Kemudian dia bertekad tidak akan mengulangi kemaksiatan tersebut selamanya. Ini persyaratan taubat kalau memang dosanya kepada Allah. Tapi kalau orang ini punya kesalahan kepada orang lain, maka ditambah satu. Selain 3 tadi tambah satu lagi. Apa? Yaitu orang tersebut harus minta maaf kepada orang yang pernah dizolimi. Karena jangan sampai terjadi nanti sebagaimana disampaikan Rasulullah bahwa nanti di akhirat ada orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Bangkrut karena pahalanya habis. Kenapa habis? Karena dia berbuat zalim ketika di dunia dan sampai meninggal dia belum mendapatkan maaf atau belum minta maaf kepada orang yang telah dizalimi. Maka pahala sholatnya habis, pahala ngajinya habis, pahala sedekahnya habis, pahala zakatnya habis, semuanya habis. Tapi ada ulama yang menyampaikan ada satu pahala yang tidak habis, yaitu pahala puasa. Inilah diantara salah satu kehebatan ibadah puasa. Puasa itu satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya. Karena memang sedikit sekali kemungkinan akan terjadi pamer riya kepada orang. Ibadah puasa itu kayaknya tidak ada orang yang memamerkan dia sedang berpuasa. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu bisa kelihatan, sholat ada yang gerak-geriknya kelihatan. Kalau sedekah ada orang yang melihat, bahkan kadang-kadang difoto, kemudian di-share. Apalagi haji atau umroh. Kadang-kadang ini yang mengantarkan ini sampai 5 bus, 6 bus. Jadi ada kemungkinan terjadi riya, pamer kepada orang. Kecuali ibadah puasa ini. Puasa ini ibadah yang sifatnya rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi disampaikan orang yang muflis tadi habis pahalanya dia karena berbuat zalim kepada orang ketika di dunia itu. Maka biasanya ketika ada orang yang disolati jenazah itu biasanya dimintakan ampun kepada jamaah yang hadir. Ya, mohon keridhaannya, keikhlasannya apabila si mayit ini punya kesalahan, mohon agar dimaafkan. Makanya Rasul sendiri tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang, masih punya tanggungan hutang kepada orang lain. Karena itu tanggung jawabnya berat nanti. Ya, sampai ada orang yang mau menebus hutang-hutangnya orang yang meninggal tersebut, baru beliau berkenan untuk menyolatkan. Inilah pentingnya bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai kata-kata kita atau perbuatan kita ini yang menyakiti orang lain sehingga itu nanti akan terbawa sampai ke akhirat. Karena kalau itu terjadi, maka pahala kita bisa habis sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis muklis tersebut.